Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita belajar sosiologi tentang. Oke, sebelum itu Bapak menggunakan buku dari Kun Meriati dan Juju Suryawati, buku terbitan Esis Erlangga. Dan di sini kita akan mempelajari tentang KD 3.3 ya. Jadi dalam KD 3.3 ini kita akan membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Tujuannya kita akan mendeskripsikan apa itu parkuterisme, memahami kesetaraan, memahami perbedaan dan kesetaraan, dan memahami realisasi antar kelompok. Ya. Ini contoh untuk pembukanya. Di dalam kegiatan Car Free Day itu ada sekali banyak perkumpulan orang yang berbeda-beda, baik suku, ras, agama. Ya, seperti kita tahu sendiri bahwa di negara kita itu banyak sekali perbedaan. Namun dengan adanya perbedaan itu bukan alasan untuk kita terpecah belah. Justru dengan adanya perbedaan itu akan membuat hidup kita lebih indah, dan dari perbedaan-perbedaan itu perlu kita sadari agar kita tidak terpecah demi terwujudnya sebuah harmoni sosial. Oke ya. Kenapa sih kok di Indonesia bisa beda-beda? Ya tentu dari sejarahnya pun sudah berbeda-beda antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua itu memiliki adat istiadat yang berbeda, kepercayaan yang berbeda-beda, gitu ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pelajari dulu materinya. Yang pertama ada paham partikularisme. Ya, paham ini pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibanding dengan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Ya, jadi karena perbedaan itulah biasanya orang lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada mementingkan kepentingan bersama. Seperti contoh, misal ketika ada pengurus OSIS dari kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPA 1, IPA 2, mereka berkumpul, mereka perwakilan kelas, dan mereka menjadi panitia di OSIS. Itu biasanya ketika OSIS misalkan ingin membagi-bagi kaos gitu. Nah, biasanya ada satu atau dua orang atau dua siswa itu dia memilih ketika waktu bagian untuk memilih kaos kelas dia milih yang bagus, dipilih dengan teliti. Pokoknya untuk kelas dia harus yang paling bagus, untuk kelas dia harus paling keren. Sementara yang jelek-jelek akan diberikan untuk kelas lain. Nah, seperti itu contohnya. Itu seperti contoh kecil, ya. Jadi dia lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada mementingkan kepentingan bersama. Nah, dalam perbedaan-perbedaan sosial itu tadi, kenapa bisa beda? Biasanya karena ada strukturnya. Nah, struktur sosial menurut Talcott di situ dia berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Sementara Sujono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peran-peran sosial. Jadi setiap masyarakat itu lapisannya berbeda-beda. Ada yang lapisan atas, ada yang lapisan bawah. Ya, ada hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peran-peran sosial. Ada yang berperan sebagai ketua, ada anggota, kemudian ada bupati, ada gubernur. Nah, itu memiliki posisi-posisi yang berbeda-beda, dan itu kan berstruktur, di mana gubernur itu lebih tinggi strukturnya daripada seorang bupati. Dan situ ada hubungan timbal balik. Kemudian ada fungsi dan bentuk struktur sosial. Nah, struktur sosial menurut Payor Polak itu dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai menekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Jadi dengan adanya struktur sosial, struktur pengurusan di kelas, struktur pengurusan di sekolah, struktur kepengurusan di daerah, provinsi, dan negara, nah itu fungsinya untuk mengawasi sosial agar tidak terjadi pelanggaran norma, nilai, dan peraturan kelompok dalam masyarakat. Jadi itulah perlunya dibentuk sebuah struktur sosial. Seperti di kelas pun ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kemudian ada kepala bagian ya.
Kemudian menurut Peter M. Dow, membagi struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersect social structure dan consolidated social structure. Nah, yang pertama yang intersect itu dia yang memiliki perbedaan suku, ras, dan agama, atau ini silang, dan ini sama ya, suku, ras, dan agamanya sama. Kemudian menurut Masikun, struktur sosial dapat dibedakan secara horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu biasanya disebut dengan stratifikasi ya dan diferensiasi. Oke. Kemudian di Indonesia banyak sekali salah satu contoh intersect sosial terdiri dari berbagai suku, ras, agama, itu semua ada di Indonesia. Kemudian dalam status sosial itu ada 3 cara orang untuk memperoleh sebuah status sosial, status di dalam masyarakat. Yang pertama ada accredited status ya. Status yang diperoleh secara otomatis berdasarkan kelahiran atau keturunan. Jadi seperti keturunan raja, bangsawan, atau struktur sosial yang ada di masyarakat Bali. Nah, itu dia udah otomatis tuh. Jadi yang anak-anak raja, anak-anak sultan itu dia udah memiliki status yang tinggi. Nah, namun ketika anak sultan tersebut ya sekolah di luar wilayahnya atau di wilayah kerajaannya, maka itu sudah tidak berlaku lagi atau dianggap sama. Mau dia anak sultan, mau dia anak raja, kalau udah kuliah atau sekolah ya harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Ya, kemudian ada activate status yang kedua, itu status yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Biasanya kalian pernah mendengar ada orang yang mengungkap, saya ingin sekolah tinggi-tinggi untuk mengangkat derajat orang tua. Pernyataan itu sangat tepat. Ya, jadi status yang dicapai itu dengan usaha yang disengaja. Dia mau jadi guru, mau jadi bupati, mau jadi polisi, mau jadi tentara, itu dia memperolehnya dengan sengaja, dengan pendidikan. Nah, contoh realnya yang biasanya ada di tengah-tengah masyarakat kita, misalkan kalian sekolah di SMA Kebangsaan, kemudian kalian lulus SMA, kalian langsung masuk menjadi seorang polisi, pendidikan polisi atau sedang kuliah di UI, UGM, Unila dan sebagainya. Sementara tetangga kalian ada yang hajatan, itu biasanya kalian tidak akan dijadikan sapu jagat. Yang dijadikan sapu jagat adalah teman kalian yang status pendidikannya masih lebih tinggi daripada kalian. Nah, biasanya seperti itu, atau lebih dipandang terhormat dan bisa mengangkat derajat orang tua melalui pendidikan. Kemudian ada assigned status atau kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada masyarakat, seperti siswa yang teladan, gitu ya. Nah, kemudian, ini tadi yang Bapak sebut ada di sini namanya diferensiasi sosial, perbedaan secara different, ya. Secara horizontal. Horizontal itu dari garis lurus dari kanan ke kiri. Nah, itu horizontal ya, atau diferensiasi sosial. Ada klasifikasi atau penggolongan terhadap yang biasanya sejenis atau sama. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Apa itu diferensiasi sosial? Bagaimana hakikatnya? Oke ya. Ya, ini sama ya, jadi persamaan atau different biasanya berdasarkan ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Nah, dalam beberapa bentuk diferensiasi sosial yang ada di Indonesia, yang pertama ada diferensiasi ras ya. Ada ras, jadi antara ini langsung saja. Nah, jadi antara ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid itu tidak ada bedanya. Semuanya sama. Tidak ada ras Mongoloid lebih baik daripada Negroid, atau Negroid lebih baik dari Kaukasoid, atau Kaukasoid lebih baik dari Mongoloid. Nah, ini yang biasanya masih terjadi di tengah-tengah kita. Ketika melihat orang yang berkulit hitam diejek negro gitu kan. Nah, sementara itu tidak baik, itu tidak benar, karena
mau apapun rasnya kita semua setara, kita semua sama. Karena perbedaan kita itu diferensiasi atau setara ya. Ras Mongoloid biasanya ditandai dengan kulit kuning atau coklat, kemudian Negroid memiliki kulit hitam. Yang terakhir Kaukasoid itu memiliki kulit yang putih. Yang Mongoloid itu ya seperti kita contohnya. Dan Negroid di Indonesia pun ada, di Indonesia bagian timur. Oke, kemudian persamaan suku bangsa etnis atau diferensiasi suku bangsa ya. Jadi tidak ada suku Jawa lebih baik daripada Lampung, suku Lampung lebih baik daripada suku Jawa, atau suku Jawa lebih baik daripada suku Bali, itu tidak ada. Semua suku baik Jawa, Sunda, Sumatera, yang ada di Sumatera, di Jawa, semuanya sama, sama-sama baik, sama-sama memiliki keunikannya masing-masing. Terkadang kita masih sering mendengar bahwa suku-suku yang ada di Sumatera itu terkesan lebih kasar dibanding dengan suku yang ada di Pulau Jawa. Kenapa demikian? Ya kita bisa menarik dari sejarahnya bahwa di Pulau Jawa itu dahulunya banyak sekali ada kerajaan. Nah dari kerajaan itulah mereka lebih menjunjung sopan santun dan bertutur kata yang lebih lembut dibanding dengan yang ada di Sumatera. Di Sumatera itu biasanya suku-sukunya suaranya lebih keras ya. Padahal itu ya emang logat orang yang ada di Sumatera emang berbeda dengan logat yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya saling ejek antar suku. Nah, biasanya orang yang tidak paham ini dia lebih mudah terpancing dan pada ujungnya, pada akhirnya itu biasanya akan terjadi perang antar suku. Seperti yang terjadi di wilayah kita di Lampung Selatan beberapa waktu yang lalu pernah terjadi konflik antara suku Lampung dan suku Bali, ya kan? Karena kita belum memahami bahwa semua perbedaan itu adalah sama. Tidak ada suku yang lebih baik dan tidak ada suku yang lebih buruk ya. Kemudian ini salah satu contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera ada suku Padang, di Pulau Jawa ada suku Jawa, Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Semuanya memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Nah, kemudian ada di sini diferensiasi klan ya, sering disebut kerabat besar. Di Indonesia itu diferensiasi klan itu ada dua. Yang pertama patrilineal, yang kedua ada material. Ingat material itu mama ya. Mama berarti mengambil garis keturunan dari ibu. Contohnya ada di Minangkabau. Jadi garis keturunannya diambil dari seorang ibu. Sementara patrilineal papa itu biasanya diambil di garis keturunan dari seorang ayah. Ini terjadi di suku Batak, suku Bali, ya. Jadi kalau di suku Batak itu dia untuk meneruskan marganya, gitu. Jadi kalau makanya di program KB di suku Batak itu bisa dikatakan kurang berhasil karena masyarakat Batak itu mengharuskan memiliki seorang keturunan laki-laki karena akan meneruskan marganya. Apabila dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, maka ya sudah, maka marganya putus di seorang ayah itu tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian di Bali pun sama, kemudian di Lampung juga sama, dia mengambil garis keturunan dari seorang ayah. Jadi orang Lampung juga kalau bisa berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Oke, kemudian yang terakhir, Nah, selanjutnya ada diferensiasi agama. Seperti yang kita tahu di Indonesia juga ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan semuanya itu setara. Tidak ada agama yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik. Makanya sering terjadi konflik sara ya, suku ras dan agama itu biasanya sering terjadi karena dari masyarakat kita masih belum sadar akan perbedaan, sehingga untuk mencapai harmoni sosial itu sangat sulit untuk diciptakan. Oke, kemudian ini yang terakhir ada diferensiasi jenis kelamin ya, jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan di Indonesia ada tokoh emansipasi wanita Ibu R.A. Kartini yang mengangkat derajat seorang
wanita. Ya. Jadi kalau zaman dulu seorang pilot itu biasanya laki-laki, sekarang pilot pun sudah ada yang wanita. Juru masak di hotel yang dulunya seorang wanita, sekarang sudah banyak chef-chef pria-pria ya. Biasanya kan masak perempuan, tapi sekarang laki-laki sudah banyak jadi chef secara nasional ya. Oke. Kemudian ini ada diferensiasi profesi, biasanya dia terkait dengan suatu keterampilan khusus. Ya, jadi tidak ada profesi yang lebih baik, tidak ada profesi yang lebih buruk, semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke, Bapak rasa cukup untuk pertemuan pertama ini kita fokus membahas tentang diferensiasi. Jadi Bapak ulas kembali ya. Jadi namanya diferensiasi itu adalah perbedaan secara horizontal atau kita tarik garis dari kanan ke kiri sama setara. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Tadi ada suku, ras, agama, klan, semuanya kita sama, kita memiliki perbedaan masing-masing ya. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang stratifikasi sosial tapi di next video ya. Oke, Bapak rasa cukup. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Bapak atau via kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.